وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أن الله يعني درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين ودين الآخرة ويجعلنا من حزبهم وارزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم في زمرتهم بالعافية وسلامة لهم الفاتحة. الحمد لله الرحمن Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah, as-sifatu salisatu al-wajibatu lahu ta'ala al-baqa'u wa ma'nahu adamul akhiriyati lil wujudi wa ma'na kaunillahi ta'ala baqiyan annahu la akhira li wujudihi. Ya, jamaah kita lanjutkan kajian yang ketiga ini untuk melanjutkan kajian yang kemarin, yakni kajian yang kedua adalah sifat wajib bagi Allah Ta'ala, itu qidam. Dan kajian yang ketiga adalah sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala bersifat baqa. Wa ma'nahu, dan arti daripada baqa bagi Allah itu adalah bagian dari salah satu sifat salbiyah. Ya, artinya adalah adamul akhiriyah lil wujud, tiada akhir bagi wujudnya. Wa makna kaunillahi ta'ala baqiyan, maka arti adanya Allah Ta'ala itu adalah zat yang kekal. Annahu, sesungguhnya Allah, zat maupun sifatnya itu adalah akhir li wujudihi, tiada akhir bagi wujudnya. Kalau kita artikan qidam itu kemarin tiada awal bagi wujudnya, baqa itu adalah tiada akhir bagi wujudnya. Tiada awal dan tiada akhir ini ya tidak diawali oleh Adam dan juga tidak diakhiri oleh Adam. Kemudian wa dalilu ala baqaihi ta'ala, dan yang tanda bukti atas wajib bersifatan baqa bagi Allah, wajib bersifatan kekal,
Di sifat kekal itu bukan pada zatnya saja, tapi kekal juga pada sifatnya, baik zatnya maupun sifatnya. Qidam juga zat maupun sifatnya. Dan tanda buktinya bahwa wajib bagi Allah Ta'ala bersifatan baqa, annahu, sungguhnya lau jaza ayyal haqqahul adam, seandainya boleh terjadi bagi Allah Ta'ala itu tiada. Kalau qidam itu awalnya tidak ada, kemudian akhirnya ada, kemudian jadi ada. Kalau baqa itu ada yang akhirnya tidak ada. Hanya ada akhirnya, itu akhirnya tiada, gitulah ya, kedatangan Adam ataupun ketemu dengan Adamnya. Bagaimana kalau Tuhan itu boleh tiada akhirnya, misalnya gitu ya. Seandainya Tuhan itu boleh tiada akhirnya, lah karena pasti adanya Tuhan itu adalah baru. Kalau awalnya tidak ada, akhirnya ada juga baru. Ada kemudian akhirnya tidak ada juga baru. Karena menerima Adam baik sebelumnya maupun sesudahnya. Jadi kita qidam dan baqa itu menafikan sebelum dan sesudah. Tidak ada sebelumnya, juga tidak ada sesudahnya. Jadi tidak berkesudahan dan juga tidak berawalan. Kalau awalan itu bahasa Arab ya, kalau bahasa kita itu sebelumnya. Jadi tidak ada sebelumnya, juga tidak ada sesudahnya. Kalau ada sebelumnya, makanya sebelumnya itu Adam kemudian menjadi ada, itu namanya baru. Kalau umpamanya ada setelahnya jadi tidak ada, itu juga baru. Karena baru itu berubah. Jadi baqa itu maknanya tidak berubah. Seandainya ada kemudian tidak ada, jadinya apa? Berubah. Yang tadinya tidak ada kemudian menjadi ada juga berubah. Berubah ini menjadi dalilnya baru. Seandainya Tuhan itu boleh tidak ada, akhirnya artinya berkesudahan, misalnya berkesudahan dengan tidak ada, ya baru namanya berubah. Umpamanya ada lagi, namanya istimror, namanya terus-terusan ada, itu juga baru. Kalau terus-terusan ada, ya mipil terus-terusan juga enggak ada. Nah di sini berkesudahan ya menafikan berkesudahan dan menafikan sebelumnya. Dia ada sebelum dan sesudah. Kalau sebelum itu namanya di sini Adam sabit, kalau berkesudahan namanya Adam lahir. Ini kata sifat baqa itu adalah kekal, ini adalah mutlak. Seandainya Tuhan itu ada kesudahannya, boleh ada kesudahannya, tentu Tuhan itu baru. Dan apa-apa yang boleh terjadi sudah, ya berkesudahan lah ya. Kesudahan itu tadi akhir. Ya kita ini misalnya boleh ada akhirnya, ya.
Jadi kalau boleh ada akhirnya, boleh kesudahan, hasilnya apa? Berubah. Ya, kemarin kita gambarkan. Awalnya manusia itu mani, ya. Dari mani menjadi manusia. Dari mani menjadi manusia itu hasilnya apa? Berubah. Nah, sesuatu yang berubah itu jadi dalilnya baru. Apa saja yang berubah itu wajib barunya. Yang tadinya tidak ada menjadi ada ya baru. Yang tadinya ada kemudian menjadi ada lagi juga baru. Namanya tadinya telur jadi ayam ya baru. Lah tahunya baru bagaimana berubah. Nah baru itu setiap barang baru itu pasti berubah. Seperti yang dikatakan al-alam mutaghayyirun. Fakul mutaghayyirin hadisun. Jadi alam ini punya sifat berubah dan tiap-tiap dan semua yang berubah itu pasti barunya. Dan tiap-tiap sesuatu yang baru pasti dibikin. Seandainya Tuhan itu boleh ada kesudahannya, niscaya Tuhan itu baru. Kesudahannya ada maupun kesudahannya tidak ada. Namanya ada lagi namanya jadi apa? Berkelanjutan namanya ya. Nah, berarti berkesudahan dengan berkelanjutan itu juga baru. Berkesudahan juga baru. Kalau berkelanjutan namanya istimrar, kalau berkesudahan itu berganti namanya ya. Berganti dengan tidak ada. Nah, seandainya boleh bagi Tuhan itu ada kesudahannya, lakana hadisan, pasti Tuhan itu wujudnya baru. Nah, seandainya Tuhan itu baru bagaimana? Mustahil. Nah, mustahilnya adalah fayaftakiru ila muhdis. Maka tentu butuh kepada yang menciptakan. Seandainya Tuhan itu butuh kepada yang menciptakan, wa yalzamu dor au tasalsul. Azim itu menjadi dor atau tasalsul. Kemarin sudah kita uraikan makna dor maupun tasalsul. Makna dor itu tawakufu syai' ya. Tergantungnya sesuatu dengan sesuatu. Kalau istimrar, tasalsul itu terusan atau tartibul umur malaniha ya ta'alahu. Waqad taqaddama, dan telah dibicarakan takrif pengertian dari kullu wahidin. Semua yang satu minhuma, satu dari keduanya. Jadi salah satunya sudah dibicarakan kemarin. Di semuanya sudah dibicarakan baik itu dor maupun tasalsul. Fi dalil qidam, di dalam pembuktian persifatan qidam. Jadi pembuktian persifatan qidam itu tadi mustahilnya ada tasalsul maupun dor. Jadi sama mendalili qidam maupun mendalili baqo itu sama. Seandainya Tuhan itu boleh terjadi perubahan atau berkesudahan atau berkesebelumman, tentu Tuhan itu baru. Dan apabila Tuhan itu baru, ya mustahil. Mustahilnya apa? Tentu sesuatu yang baru itu butuh kepada yang mengadakan. Nah, apabila Tuhan itu diadakan, ya niscaya terjadinya dor atau tasalsul. Pasti nanti ada Tuhan sebelumnya, juga ada Tuhan setelahnya. Wa tawdihul anna syai' alladhi yajuzu alaihi al-adam, dan penjelasannya bahwa sesungguhnya perkara yang boleh terjadi ketiadaan, perkara apa saja yang boleh tiada, baik tiada sebelumnya maupun tiada setelahnya,
itu yantafa anhul qidam. Pasti menolak bagi yang menerima Adam itu bersifatan qidam. Jadi yang menerima sebelumnya itu Adam kemudian menjadi ada, ya itu tiada bersifatan qidam. Yang boleh terjadi kesudahannya tidak ada juga tidak bersifatan qidam. Apa yang tidak bersifatan qidam ya tidak bersifatan baqa. Li'anna kullaman lahaqahul adam. Li'anna kullaman lahiqahul li'adami. Karena sesungguhnya semua perkara yang siapa saja akan terjadi ketiadaan, yakunu wujuduhu jaizan. Jadi semua perkara yang boleh tiada, boleh akan tiada, pasti wujudnya jaiz. Kemudian wa kullu jaizin, dan semua yang jaizil wujud itu yakunu hadisan. Jadi semua yang jaiz wujudnya pasti baru. Tapi tidak semua jaiz itu baru. Tapi semua jaiz wujudnya itu pasti baru. Wa kullu jaizil wujud yakunu hadisan. Jadi semua yang wujudnya itu jaiz pasti baru. Ya, namanya kitanya surga, neraka, kematian kita, misalnya nih, barzah dan sebagainya itu dihukumin baru, dasarnya bagaimana? Karena jaiz wujudnya. Jadi, namanya adanya surga itu wajib, hak, adanya siksa kubur hak, adanya mati bagi kita yang hidup hak. Pasti gitu tapi ya. Pasti di situ adalah pasti yang dalam arti pasti barunya. Karena melihat dari wujudnya sesuatu yang jaiz. Jadi sesuatu yang jaiz wujudnya itu mau nongol sebelumnya atau nongol setelahnya atau nongol yang sekarang itu pasti baru. Karena tiap-tiap barang yang baru itu jaiz wujudnya. Tapi tidak tiap-tiap jaiz itu baru, tidak. Karena jaiz itu bisa dikatakan Adam juga jaiz. Ya. Tidak adanya kita sebelum lahir dengan adanya kita sebelum lahir itu kan ada ya jaiz, tidak ada juga jaiz. Tapi yang dihukumin baru itu adalah adanya apa tidak adanya, apa jaiznya saja. Itu wujudnya perkara yang jaiz. Bukan perkara yang jaiz, tapi wujudnya perkara jaiz itu pasti baru. Tidak namanya baru itu nongol dulu baru dihukumin baru, enggak. Ini baru itu sudah terhukum wujudnya barang jaiz. Nah, terbagi nanti wujudnya barang jaiz itu ada jaiz wujudnya, ya, tapi baru, wajib barunya. Namanya wajibnya itu disebut namanya wajib aridhi atau wajib baru. Kayak wujudnya surga yang akan ada pada diri kita, kita mau ditaruh ke surga misalnya. Adanya surga, adanya neraka, adanya kematian dan adanya hari akhir. Itu seluruhnya adalah wajib aridhi, wajib barunya. Ya. Jadi sesuatu yang ada akhirnya pasti hukumnya baru. Ya, surga dihukumin baru bagaimana gitu ya. Karena wujudnya jaiz. Neraka dihukumin baru wujudnya jaiz. Walaupun belum ada. Tapi udah ada berita ya, karena pernah tidak ada kemudian menjadi ada. Apa saja yang
akan terjadi, wujudnya itu pasti baru. Nah, kalau apa saja yang tidak akan terjadi, siapa akan ada misalnya ya, ia ditemukan baru. Jadi kalau kita mengatakan di sini adalah yalhaqahul adam, itu kalau bahasa sini terjadi kepunahan. Nah, kepunahan itu kesudahan, sudah maupun punah sama enggak? Nah, seperti hari yang kemarin, ya, pernah ada kan ya? Nah, pernah ada awalnya, kemudian menjadi tidak ada. Itu jadinya apa? Disebut punah. Nah, mustahil Tuhan itu akan punah. Bila akan punah itu akan tidak ada. Punah dengan tidak ada sama enggak? Punah itu pernah ada kemudian menjadi tidak ada, itu disebut namanya punah. Namanya Tuhan itu nantinya tidak ada, mustahil. Karena apabila nantinya tidak ada ya jadinya apa? Nanti akan punah. Ada Tuhan akan punah. Mustahil, karena apa-apa saja yang punah itu adalah baru. Dan sesuatu yang baru pasti butuh kepada yang menciptakan. Wa kullu hadisin, dan semua perkara yang baru yaftakiru muhdis itu butuh kepada yang mengadakan. Wa huwa ta'ala, dan dia Allah adalah yang mengadakan. Sabatalahul qidam, maka yang mengadakan itu pasti dirinya itu persifatan qidam. Bidalilil mutaqaddam, dengan dalil yang sudah dibicarakan. Wa kullu ma sabata lahul qidam, dan semua apa-apa yang tetap bagi wujudnya itu persifatan qidam, istahala alaihil adam, menjadi mustahil terkena adam. Baik terkena adam sebelumnya maupun terkena adam setelahnya. Keduanya itu mustahil, adam sebelum maupun adam sesudah. Adam lahik maupun adam sabik. Kemudian fadalilul baqa, maka tanda bukti persifatan baqa lahu bagi Allah Ta'ala, huwa dalilul qidam, itu juga dalilnya qidam. Jadi dalilnya qidam itu adalah tadi tiada ditemu adamnya, di awalnya tidak diawali oleh Adam, dan baqa itu tidak diakhiri dengan Adam. Itu keduanya sama ya, tidak menerima Adam sebelumnya maupun Adam setelahnya. Apabila menerima Adam sebelumnya maupun Adam setelahnya, pasti pada dirinya persifatan baru. Dan persifatan baru bagi Allah Ta'ala itu mustahil. Wahasiluhu, dan yang menjadi kesimpulan, menjadi hasilnya, yang hasilnya bagi yang menemukan, antakula, akan mengatakan laulam yajib lahul baqa, apabila tidak wajib bagi Allah Ta'ala itu persifatan baqa, angkana yajuzu alaihi, apabila adanya itu boleh bagi dirinya, lantafa'anhul qidam, pasti tidak persifatan qidam. Seandainya boleh tidak ada setelahnya, pasti tidak persifatan qidam. Wal qidam la yasihu intifa'u anhu ta'ala, dan persifatan qidam tidak sah ketiadaannya bagi wujudnya. Jadi sesuatu yang persifatan qidam itu tidaklah menerima ketiadaan. Li dalil mutaqaddam, dengan dalil yang sudah dibicarakan. Wa hadza huwa dalil ijmal, itu adalah yang dibicarakan di atas tadi adalah dalil secara ijmal. Dalil secara ijmal itu ya dalil secara umum.
bukan secara terperinci. Wa hadza al-ijmal lil baqa alladzi yajibu ala kulli syahsin, yang mana wajib bagi tiap-tiap diri seseorang itu an ya'lamahu, hendak mengetahuinya. Wa hakadza kullu aqidatin, wa hakadza kullu aqidatin, demikian seluruh akidah, ya seluruh akidah satu persatunya namanya seluruh akidah. Yajibu an ya'lamaha, hendak wajib hendak mengetahuinya. Wa ya'lamu daliluhal ijmali, dan mengetahui dan wajib mengetahuinya dengan dalil ijmal. Fa idza arafa ba'dhul aqaid bi dalilihi, maka ketika telah mengetahui sebagian aqaidah dengan dalilnya, walam ya'rif al-baqi bi dalilihi lam yakfi fil iman. Jadi apabila mengetahui sebagian saja, bagian aqaid ya, tidak seluruhnya, maka tidak mencukupi dalam iman. Jadi imannya tidak cukup. Nah, iman kecukupannya itu adalah mengetahui aqaid yang 50 dengan dalil secara ijmal. Kalau hanya mengetahui sebagian saja, sebagian itu artinya mengetahui aqaid tapi tanpa dalil sama sebagian ya. Nah, itu. Nah, itu lam yakfi fil iman, tidak cukup di dalam keimanan. Karena mengimani adanya Allah dengan sifat-sifatnya itu ya mesti ya, mengetahui itu harus dengan dalil. Tanpa dalil itu bisa taklid ya, dan bisa juga tadi artinya dzon lah, tanpa makrifat, tidak sampai kepada makrifat, yaitu tidaklah sah apabila dijadikan dasar iman. Karena mengimani sifat-sifat Allah itu adalah sebagai perbekalan kita di dalam ibadah. Kita beribadah, amalan-amalan ibadah semua itu modalnya adalah makrifat kepada Allah Ta'ala. Karena tidak sah ibadah tanpa makrifat kepada Allah Ta'ala. Itu sudah jadi pendapat ulama-ulama ahli usuluddin itu demikian. Itu jarang diucapkan. Di orang takut tidak iman tapi tidak mau mempelajari iman secara terperinci dengan dalil maupun secara ijmal. Di orang beriman kok tanpa makrifat kepada Allah, nggak belajar ilmu tauhid, nggak ingin tahu, ya tuh. Tapi sholat misalnya, sholat haji, ya di dunia kelihatannya iman, tapi masih ibarat itu imannya iman yang palsu saja. Nah, umpamanya kayak orang punya duit separuh lah ya. Di dunia saja, dunia itu kan tidak sampai kepada akhirat. Karena di akhirat itu yang dipertanggungjawabkan adalah masalah keimanan. Jadi bekal selamat di akhirat itu adalah iman. Nah, umpamanya beriman kepada Allah tapi belum sampai beramal, itu termasuk mati membawa iman tanpa membawa amal. Itu selamat, karena bukan matinya orang kafir. Kalau membawa amal tanpa membawa iman, matinya orang munafik. Orang munafik ya sholat, ya haji, ya zakat, pas semua, tapi tidak membawa iman. Imannya batal lah. Ini na'udzubillah dzalik. Kemudian as-sifatur rabi'atu al-wajibatu lahu ta'ala al-mukhalafatu lil hawadis. Sifat yang keempat, wajib bagi Allah Ta'ala bersifat mukhalafah lil hawadis. Apa mukhalafah lil hawadis? Itu tidak menyamai dengan hawadis. Artinya ay makhlukat, tidak menyamai dengan semua makhluk.
Jadi semua makhluk berbeda dengan semua makhluk. Wallahu ta'ala mukhalifun likulli makhluk. Maka Allah itu yang berbeda dari semua makhluk. Baik itu makhluk dari bangsa manusia, jin, malaikat, dan selainnya. Fala yasihu ittisafu ta'ala bi awsafil hawadis. Maka tidaklah sah persifatan bagi Allah Ta'ala dengan persifatan makhluk atau persifatan hawadis. Artinya seperti min masya wa qu'ud wa jawarih. Seperti contohnya apa? Berjalan, duduk, dan beranggota badan. Fahuwa ta'ala maka dia Allah Ta'ala munazzahun, maha suci Allah, minal jawarih dari beranggota badan. Beranggota badan itu seperti min famin wa ainin wa uzun wa wiriha. Seperti apa ya? Seperti mulut. Berbicara dengan mulut, misalnya punya mulut, punya mata, dan punya telinga, dan selainnya yang namanya anggota badan ya. Anggota badan, anggota tubuh lah. Nah, itu mustahil. Fakulu ma khatara bibalika, dan semua apa-apa yang terangan-angan di dalam hatimu itu mintuli wa aradin wa qasrin wa saminin. Seperti apa ya? Apa yang tergambar seperti gambaran seperti apa? Seperti tinggi misalnya ya. Wa aradin pendek, wa qasrin pendek, wa saminin gemuk. Wallahu ta'ala bihilafihi, maka Allah Ta'ala itu tidaklah sesama dengan yang demikian. Tanazzahullah Ta'ala an jami' awsafil hawa an jami' awsafil khalqi. Maha suci Allah Ta'ala, maha suci Allah Ta'ala dari semua persifatan makhluk. Jadi kita menunjukkan bahwa pada pengertian sifat yang keempat ya, diwajib tahu, wajib mengiktikadkan Allah Ta'ala itu mustahil atau di sini wajib Allah Ta'ala itu tidak sesama dengan makhluk. Jadi caranya memukhalafahkan, caranya membedakan Allah Ta'ala dengan hawadis, ya harus kenal dulu dengan makhluk. Makanya dikatakan tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Artinya orang suruh berpikir, suruh menggambarkan bagaimana yang namanya makhluk. Nah, kita sudah menerangkan bagaimana ya yang namanya makhluk. Sini kalau mukhalafalil hawadis itu Tuhan itu tidak sesama dengan jirim, tidak sesama dengan arad. Artinya Tuhan itu wujudnya bukan jirim dan sifatnya bukan arad. Perbuatannya bukan kasab dan ikhtiar. Itu yang bisa tergambar pada angan-angan kita bahwa yang namanya wujud itu atau jirim itu arad maupun kasab dan ikhtiar itu seluruhnya adalah zat wujudnya, sifatnya, dan perbuatannya si makhluk. Nah kalau tidak tahu yang namanya makhluk, gambarannya makhluk itu seperti apa, tidak tahu gambarannya alam, ya tidak bisa membedakan, ya tidak pernah bisa membedakan Tuhan dengan makhluk. Hingga bisa terjadi memahami Tuhan seperti pahamnya orang-orang mujassimah. Orang mujassimah itu menganggap Tuhan itu beranggota badan lah. Ada punya susunan-susunan ya. Bisa juga menganggap bahwa Tuhan itu bertempat dan sebagainya. Nah yang demikian ya, iman orang-orang demikian ini membahayakan sekali.
sampai diajarkan mereka itu punya pemahaman demikian, itu sampai diajarkan, namanya batal juga ngajarin dia. Sudah tanya dalilnya apa? Dalilnya Quran. Nah, ini dalilnya Quran dan hadis. Kita dibenturkan dengan Al-Quran dan hadis menurut teori mereka. Yang paham Quran enggak, paham hadis enggak, di akhirnya yang diajarin jadi korban, karena dirinya itu juga korban. Hanya dolun, mudil sudah sesat, mengajak sesat. Nah, kembali mukhalafah lil hawadis itu adalah cocok ya. Sebelumnya kita sudah bicara persifatan qidam dan baqo. Hasilnya itu mukhalafah lil hawadis. Wal hawadis itu mukhalafah lil makhluk, berbeda dengan makhluk. Nah, berbeda dengan makhluk itu baik itu zatnya maupun sifatnya maupun af'alnya. Lah, dengan begitu bisa yang kita gambarkan adalah zatnya makhluk, sifatnya makhluk, perbuatannya makhluk. Lah, yang bisa kita gambarkan zatnya makhluk itu jirim, sifatnya makhluk itu arad, perbuatannya makhluk itu kasab dan ikhtiar. Itu begitu. Lah, nah, bisa digambar yang namanya jirim itu menempat, dia punya arah. Ya, namanya arad seperti apa? Gerak maupun diam, gemuk, kurus, panjang, pendek, dan sebagainya yang ada pada sifatnya makhluk. Dan perbuatannya kasab dan ikhtiar. Perbuatan kasab ikhtiar itu perbuatan yang membutuhkan alat. Jadi membutuhkan alat dan mengambil manfaat dari apa yang dikerjakan. Itu adalah pada sifatnya, zatnya ya, maupun perbuatannya makhluk. Dan itu semua mustahil bagi Allah Ta'ala menyamai yang demikian. Jadi mukhalafah lil hawadis itu secara makna adalah ibaratun adamul mumasalah, sebagai penggambaran. Qidam itu ya ibaratun adamul awaliyah, baqo ibaratun adamul akhiriyah. Mukhalafah lil hawadis ya ibarah. Jadi sifat salbiyah itu adalah ibaratun itu adalah adamul mumasalah. Nah, sekarang umpamanya kita kami mukhalafah itu ibaratun adamul mumasalah. Mukhalafah itu adalah menggambarkan tidak adanya kesamaan bagi Allah terhadap makhluk misalnya. Lah, yang digambarkan kan harus ada. Kalau ada menggambarkan, lah yang digambarkan siapa? Yang digambarkan itu adalah mumasalahnya. Artinya digambarkan itu adalah si makhluk tersebut. Qidam adamul awaliyah, yang digambarkan yang wujudnya berawal. Yang wujudnya berawal itu bukan wujudnya Tuhan dan bukan sifatnya Tuhan. Yang wujudnya berakhir ya bukan sifatnya Tuhan dan wujudnya Tuhan. Lah, semuanya yang digambarkan ini yang berawal, yang berakhir, dan yang namanya adalah makhluk ya. Yang digambarkan adalah wujudnya makhluk. Lah, kalau tidak tahu penggambarannya wujudnya makhluk, ya tidak bisa menggambarkan mukhalafah. Kalau tidak kenal makhluk, ya tidak kenal Tuhan. Nah, kalau tidak bisa membedakan makhluk dengan Tuhan, berarti hasilnya apa? Menyamakan makhluk dengan Tuhan. Atau sama sekali nggak kenal Tuhan, juga nggak kenal makhluk. Itu ngeblank namanya dah. Ya.
Ya, blong lah, hari ngeblong sama sekali, nggak ada isinya apa-apa. Kalau kafir saja masih ada isinya, ini sama sekali nggak ada isinya. Yang paling parah kan. Jadi di sini ibaratun adamul mumasalah. Mukhalafah itu adalah ibarat. Tidaklah mempunyai kesamaan bagi Tuhan kepada makhluk. Maka gambarkan wujudnya makhluk dulu. Itu caranya tahu wujudnya makhluk. Nah kalau tahu wujudnya makhluk ya memustahilkan Tuhan itu seperti demikian. Tuhan itu enggak punya sifat seperti. Yang disepertikan tentu adalah makhluk. Tidak punya sifat seperti makhluk. Tidak punya wujud seperti makhluk. Tidak punya perbuatan seperti makhluk. Lah perbuatannya makhluk itu seperti apa sih? Seperti apa? Nah, wujudnya makhluk itu seperti apa sih? Kan harus ada gambarannya. Maka di dalam keterangan hadis itu man harafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Orang yang mengenal dirinya sendiri itu ya mengenal Tuhan. Tetapi sebaliknya bagi orang yang tidak mengenal dirinya sendiri ya tidak mengenal Tuhan. Oh, dirinya sendiri nggak kenal. Makanya orang itu harus tahu diri lah. Kalau tidak tahu diri ya tidak tahu yang mendirikan, kan begitu ya. Nah kalau tidak tahu diri hasilnya apa? Tidak tahu yang mendirikan. Akhirnya nanti apa? Ada makhluk dianggap Tuhan. Nanti ada Tuhan dianggap makhluk. Karena nggak mengenal makhluk. Itu seterusnya. Nah, kemudian sini digambarkan bahwa ta'ala munazzahun an jawarih. Bahwa Tuhan itu maha suci Allah dari persifatan jawarih beranggota. Seperti tadi sudah kita bahas ya. Berarti bermulut, bermata, dan bertelinga, dan selainnya. Maka semua apa yang tergambar di dalam hati kita. Nah apa yang tergambar di dalam hati kita itu adalah makhluk. Makanya ibarat yang digambarkan dalam hati kita apa namanya? Makhluk. Dan Tuhan tidak seperti apa yang di dalam angan-angan kita. Wa dalilu ala wujubil mukhalafatu la ta'ala. Wa dalilu ala wujubil mukhalafat lahu ta'ala. Dan tanda pembuktiannya atas wajib bagi Allah Ta'ala itu berbeda terhadap seluruh makhluk. Jadi dalil wajib mukhalafah bagi Allah annahu sesungguhnya perkara tersebut laukana syai'un minal hawadis, seandainya ada sesuatu daripada makhluk itu ya yumasiluhu ta'ala, mempunyai kesamaan dengan Tuhan. Seandainya ada makhluk yang punya persamaan dengan Tuhan, artinya idza kana Allah Ta'ala, kalau ada keadaannya Allah Ta'ala itu, jika ada makhluk menyamai Tuhan, ya tentu adanya Tuhan sama dengan makhluk. Kalau ada makhluk yang menyamai Tuhan, ya Tuhan seperti makhluk. Kalau Tuhan itu seperti makhluk, ya makhluk juga seperti Tuhan. Seandainya ada makhluk seperti Tuhan, ya akhirnya apa? Tuhan seperti makhluk. Kita gambarnya begini. Seandainya ente itu seperti saya pun seperti ente, kan begitu. Seandainya ente punya depan, saya pun punya depan. Namanya Tuhan itu ada depannya, saya juga punya depan. Seandainya Tuhan itu sama dengan makhluk,
ya tentu makhluk juga sama dengan Tuhan. Atau sebaliknya, seandainya ada makhluk itu seperti Tuhan, ya Tuhan itu juga seperti makhluk. Lau faradatu safuhu bi syai'in mimma tasawufihil hawadis lakana hadisan. Seandainya pasti persifatannya sesuatu itu mempunyai kesamaan dengan Tuhan, misalnya ada makhluk kok mempunyai persamaan dengan Tuhan sifatnya, nah, tentu adanya Tuhan itu baru. Seandainya ada makhluk mempunyai kesamaan dengan Tuhan, bisa dipasti Tuhan itu bersifat baru. Nah, seandainya ada makhluk punya sifat dengan Tuhan, ya, ada makhluk punya persamaan dengan Tuhan, tentu Tuhan itu baru. Karena apa-apa yang bersifatan baru sama dengan sesuatu yang baru itu juga baru. Ya, makanya kan ente dengan matahari punya sifat dan wujud yang sama apa enggak, itu kan ya? Ya ada kesamaannya. Ada kesamaan apa plek gitu kan ya? Kenapa ente jirim Tuhan, ente jirim matahari juga jirim. Matahari punya gerak, ente juga punya gerak. Sama enggak? Nah, kalau Tuhan itu menempat misalnya, seandainya Tuhan itu sama dengan makhluk, atau makhluk itu sama dengan Tuhan, tentu Tuhan itu baru. Wa idza kana Allah Ta'ala hadisan, apabila adanya Allah itu baru, laftar qara ila muhdits. Jadi kalau seandainya ada makhluk itu mempunyai kesana, yang bisa digambarkan itu makhluk. Seandainya Tuhan itu seperti ente, kan ya? Seandainya Tuhan itu seperti ente, tentu Tuhan itu baru. Karena ente itu baru, begitu masalahnya. Ya? Seandainya Tuhan itu seperti ente, masalahnya begini. Tadi kan kita sudah kita bicarakan bahwa mukhalafah itu ibaratun adamul mumasalah. Penggambaran tidak adanya kesamaan. Nah, yang digambarkan itu apabila sama, kan begitu kan? Kalau apabila sama dengan ente, wong ente itu makhluk ya. Kalau apabila ente itu sama dengan Tuhan, ya tentu Tuhan itu makhluk, karena ente adalah makhluk. Gitu. Nah, kalau Tuhan itu makhluk, tentu Tuhan itu baru. Nah, kalau Tuhan itu baru, ya tidak bersifatan kidam dan bako. Kalau tidak bersifatan kidam dan bako, ya tidak wajib wujud. Itu jadi dalilnya ada dalil ijmal, gampang. Belajar tauhid itu mudah sekali, cepat sekali. Duduk terus belajar itu gampang. Belajar lain-lainnya ini bisa bertahun-tahun. Itu belajar tauhid itu sudah singkat. Singkatnya saja itu untuk modal keselamatan. Anda belajar fikih bertahun-tahun belum tentu mampu. Karena pendapat ini dibantah oleh pendapat ini bantah-bantahan itu ilmu fikih. Kalau ilmu tauhid kan enggak dalil pakainya, dalil akli. Makanya gini, ada punya pemahaman yang keliru lah ya. Oh, Tuhan itu menempat. Ya kalau Tuhan itu menempat berarti sama dengan ente, kan begitu ya. Kalau Tuhan itu sama dengan ente berarti Tuhan itu kan begitu saja, gampang sih. Lah saya disuruh ngakui bahwa Tuhan itu seperti ente atau ente seperti Tuhan. Kalau ente seperti Tuhan, kenapa ente nggak jadi Tuhan, kan begitu. Itu kan ada pikirannya kan. Pikiran orang-orang yang cari katanya profesor, tapi profesor, nah, kalau profesor gila sih mending. Orang gila jadi profesor, repot kan. Kalau profesor gila kan bisa gila sama ilmu, gila sama itu kan. Ini kalau orang gila jadi profesor, apa enggak repot ini? Orang gila ya, kok
kayak orang beragama lah. Kayak orang beragama. Sholat, pakai pakaian putih-putih. Tapi sebenarnya gila dia. Lah bagaimana enggak gila untuk dia menyembah Allah, dia mengabdi kepada Allah, tapi enggak kenal Allahnya. Jadi kayak orang ya bekerja sama majikan, ditanyain, ente kenal majikan ente enggak? Kalau ente bekerja sama majikan, enggak kenal majikannya, tapi dia mengabdi kepada majikan. Nah, ini namanya itu hamba yang palsu lah. Nanti itu. Jadi seandainya lau idza kana Allah taala lau faradha tisafu bi syai'in mimma tasawbil hawadis lakana hadisan. Wa idza kana Allah hadisan, ketika adanya Allah taala itu baru, laftaqara ila muhdis, pasti butuh kepada yang menciptakan. Wa muhdisuhu ila muhdis, dan yang menciptakan sampai kepada yang menciptakan lagi, urut-urutan. Itu hakadza wa yalzamud dar awi tasalsul. Wa kullu minhumma muhalun, dan semua dari keduanya baik itu dar maupun tasalsul itu muhal. Wa hasilu hadza dalil, dan yang menjadi hasilnya dalil ini antakula, bila mau dibicarakan begini, law syabahallahu hadisan, seandainya Allah Ta'ala itu menyerupai dengan makhluk, lau syabahullah ta'ala hadisan minal hawadis, seandainya Tuhan itu menyerupai terhadap itu makhluk, minal hawadis, bagian daripada makhluk, bisyain, di dalam sesuatunya, lakana hadisan, pasti Tuhan itu baru. Seumpama tidak semuanya, tapi ada salah satunya, gitu saja ya. Makanya Tuhan itu bermata, tapi tidak seperti matanya makhluk, begitulah. Ya mata-mata juga kan ya. Nah, Tuhan tuh, mama Tuhan ini duduk tapi tidak seperti duduknya makhluk. Iya namanya duduk juga. Namanya duduknya di atas, bukan di kursi, misalnya di awang-awang lah ya. Lesehan juga, ya itu juga namanya duduk juga, itu mustahil lah. Lakana had, lau syabah Allah ta'ala hadithan mil hawadis fi syai'in lakana hadisan misaluhu li'anna ma jaza ala hadil mislaini, karena sesungguhnya apa-apa yang boleh atas salah satunya itu sama, namanya keduanya sama ya. Selain itu mempunyai kesamaan, mempunyai dua kesamaan. Jaza alal akhar, maka boleh atas yang lain, wa hudusuhu ta'ala mustahil. Seumpamanya Tuhan itu boleh sama dengan makhluk, dan makhluk juga boleh sama dengan Tuhan, kan begitu ya, namanya mislain sih. Keduanya itu apa? Jaza alal akhar wa hudusuhu ta'ala mustahil, maka persifatan baru bagi Allah Ta'ala itu mustahil. Li'annahu ta'ala, karena sesungguhnya bagi Allah Ta'ala wajibul lahu ta'ala persifatan qidam, wajib bagi Allah Ta'ala persifatan qidam. Wa idzan tafa'anahu ta'ala al-hawadis, dan apabila tiadanya bagi Allah Ta'ala itu persifatan dengan hawadis, sabata mukhalafatu ta'ala lil hawadis, maka menjadi ketetapan menurut akal, bahwa tetap menurut akal Tuhan itu tidaklah punya kesamaan dengan hawadis atau kesamaan dengan makhluk. Falaisa bainahu ta'ala wa bainal hawadis, maka tiadalah bagi Allah dan di antara hawadis itu musyabahatun fi syai'in qat'an, maka Tuhan dengan makhluk, di antara Tuhan dengan makhluk itu tidak saling mempunyai kesamaan. Ya, mustahil Tuhan punya kesamaan dengan makhluk, dan mustahil pula makhluk punya kesamaan dengan Tuhan di dalam sesuatunya. Itu qat'an, artinya secara qat'i. Wa hadza huwa dalil ijmal, dan itu adalah dalil secara ijmal.
yang mana wajib ma'rifatuhu kama taqaddam, yang wajib mengetahuinya seperti yang telah dibicarakan. Kemudian as-sifatul khamisatu wajib lahu ta'ala al-qiyamu binafsih wallahu a'lam. Insyaallah akan kita bicarakan, insyaallah kita uraikan pada esok hari adalah bicara tentang sifat yang kelima, wajib bagi Allah Ta'ala bersifatan qiyamuhu binafsi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbana a'tarafna bi annana qtarafna وأننا أشرفنا على الله أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن رعاتي واغفر لوالدينا ومولدينا والآل والإخوان وسائر الخلان كل ذي محبة أو تيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولنا الله بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد تسسبي والحمد لله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.